Rois Am dalam sebuah tekanan besar, tekanan moral, politik, dan hukum. Nah, di titik ini kita akan masuk pada sebuah analisa yang paling menjadikan masyarakat bertanya-tanya dan juga jarang dibahas secara terbuka di podcast-podcast manapun. Nah, di sini banyak juga yang melihat Kiai Miftah atau Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am, sebagai aktor puncak yang memecat Ketua Umum Gus Yahya. Padahal jika kita masuk lebih dalam, narasinya justru kebalikannya. Berdasarkan data, kemudian kesaksian beberapa kiai yang pernah saya wawancara, kemudian diskusi dengan kiai-kiai NU gitu ya, dan beberapa informasi yang menyebar melalui kanal-kanal YouTube, melalui WhatsApp ataupun Telegram. Nah, di sini ada kesimpulan bahwasanya Rois Am dalam keadaan terjepit oleh kepentingan hukum dan politik. Dan beliau sebenarnya tidak menginginkan konflik ini terjadi. Dan mungkin beliau juga tidak menduga bahwasanya hal ini akan menjadi sebuah konflik. Nah, mari kita akan bedah, kita akan uraikan secara ilmiah supaya teman-teman bisa paham. Yang pertama kita lihat dalam sebuah tekanan moral sebagai penjaga kemurnian daripada syuriah. Secara ADART, syuriah adalah penjaga marwah keulamaan. Tugasnya apa? Melindungi akidah organisasi, menjaga garis keulamaan, dan memastikan NU tidak terseret kepada agenda-agenda eksternal. Nah, ketika muncul narasumber, misalkan narasumber pro-Israel diundang ke PBN, kemudian foto-foto kunjungan rapat, kemudian kontroversi narasi pluralisme yang berlebihan, isu kedekatan beberapa penasihat PBNU dengan think tank barat, atau dengan kasus-kasus misalkan tambang ataupun kuota haji yang pernah kemarin kita bahas, maka para ulama sepuh itu mendesak Rois Am. Ya, dengan bahasa mungkin seperti ini saya gambarkan ya. Kalau panjenengan diam, artinya panjenengan setuju. Ini kita simulasikan sebuah percakapan. Nah, sehingga tekanan moralnya sangat besar. Bukan karena beliau benci ketua umum, tetapi karena para kiai memaksa beliau untuk memilih sikap. Dan Rois Am berada di antara dua tembok. Tembok yang pertama ini adalah loyalitas pada kolega sesama pengurus, atau loyalitas juga yang mendukung Mbak Alawi katakanlah karena sama-sama muhibin. Dan tembok kedua, tuntutan moral para ulama sepuh di seluruh Nusantara yang menghubungi beliau. Dan itu tidak mudah. Kemudian kedua, tekanan politik dari dua poros besar NU. Dalam konflik PBNU sekarang ada dua poros besar, yaitu Syuriah adalah tradisionalis, Tanfiziyah adalah organisatoris. Nah, keduanya menarik Rois Am. Yang pertama adalah ketika poros Syuriah itu menekan, ya berarti Rois Am harus bersikap, karena ini menyangkut NU ke depan, menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut umat. Nah, ketika poros Tanfiziyah juga menekan, ya bahwasanya ketum juga jangan gegabah, ini bisa meledak menjadi sebuah dualisme. Nah, Rois Am berada di tengah pertempuran dua poros ini. Kenapa? Pilihan apapun akan mengorbankan satu pihak. Dan beliau tidak sedang memegang sebuah pedang, tapi memegang petir. Dan inilah makanya terbentuk sebuah keputusan. Yang ketiga, ada sebuah tekanan yang kita analisa tekanan hukum. Dan keterkaitan kasus-kasus yang belum reda. Beberapa isu besar yang
yang banyak dibahas ya, yang ikut menekan dari belakang terkait kasus Tipikor kuota haji yang menyeret adik ketum Gus Yakut ya, mantan Menteri Agama. Kemudian kontroversi undangan narasumber pro Israel. Kemudian dugaan penjualan saham-saham tambang tanpa persetujuan Suriah. Kemudian surat-surat ADART yang tumpang tindih. Kan banyak itu juga SK-SK PCE itu juga belum ditandatangani oleh Sekjen. Nah, semua isu ini bukan sekedar kontroversi publik, tetapi potensi masalah hukum. Dan dalam aturan PBNU, jika organisasi terancam oleh masalah hukum, baik itu yang melibatkan pengurus tanfiziyah atau urusan yang lain, maka Suriah itu wajib turun tangan. Jadi, tekanan tersebut memaksa Rois Am, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, untuk bertindak. Sebenarnya ini nggak tahu juga Rois Am, entah beliau ingin juga atau tidak terkait hal itu. Artinya ingin bertindak atau tidak bertindak, atau mungkin Rois Am juga tidak menyadari bahwasanya beliau juga akan bertindak. Jadi paham sini ya. Kemudian keempat, dampak secara psikologis itulah Rois Am tidak siap dengan konsekuensi besar itu tadi. Makanya itu ada suatu hal yang tidak pernah diprediksikan sebelumnya bakal menjadi seperti ini. Karena Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am adalah sosok halus, tenang, tapi tidak suka kontroversi. Walaupun memang dalam ucapan-ucapan beliau terkait tentang Ba'alawi juga menimbulkan kontroversi, menimbulkan kritik akar rumput, katakanlah seperti itu. Beliau juga tidak seperti tokoh politik yang terbiasa dengan konflik. Maka ketika keputusan pemecatan itu harus dibuat, itu bukan keputusan yang lahir dari sebuah kemarahan. Melainkan dari apa? Tekanan moral, ya, tekanan situasi, tekanan struktural, kemudian apalagi tekanan hukum, ya, tekanan persepsi publik, kemudian desakan para kiai sepuh. Kan publik juga melihat, menyoroti terkait tentang Tipikor kuota haji dan kasus tambang. Dan ini alasan mengapa beberapa kiai juga mengatakan Rois Am sebenarnya tidak menginginkan konflik ini terjadi. Dan ini membawa sebuah hal yang di luar dugaan bakal terjadi seperti ini. Nah, pertanyaan besar dalam penjelasan saya sebelumnya, kenapa Rois Am tidak ingin konflik ini terjadi? Ya, kita lihat dari kacamata analisis sosio keulamaan. Ada 5 ulama, ada 5 alasan utama mengapa Rois Am ingin damai dan bukan ingin perang internal. Yang pertama, karakter pribadi Kiai Haji Miftahul Ahyar itu bukan tipe konfrontatif. Beliau juga bukan seorang politisi, beliau juga bukan seorang organisatoris yang agresif, ya, bukan aktor perebut kekuasaan. Beliau ulama pesantren murni. Beliau lebih suka diam daripada ribut. Lebih suka memadamkan api daripada meniupnya. Nah, konflik ini akan merusak jiwa Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am, bukan lebih untuk menguatkan. Kemudian kedua, beliau tahu konflik di PBNU itulah konflik jamaah, bukan konflik elit saja. Nah, Rois Am di sini sangat paham, jika PBNU pecah, yang paling menderita itu bukan elit, tapi jamaah biasa, seluruh jamaah, seluruh umat, seluruh warga NU. Ya, pengajian pasti ribut, ya. Kemudian pengajian banyak terpecah belah, ya, masjid retak 2 misalkan. Warga desa bingung siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian yang paling berbahaya lagi, ini politik identitas itu akan masuk. Nah, beliau tidak ingin itu terjadi. Artinya beliau memilih untuk mempertimbangkan secara umum, secara kepentingan warga NU, ya, bukan kepentingan elit. Yang ketiga, hubungan pribadi beliau dengan Gus Yahya tidak buruk-buruk juga. Ini penting, teman-teman. Mereka ini bukan musuh pribadi.
Mereka hanya berbeda jalan dalam organisasi. Sama-sama juga mendukung Ba'alawi kok, tidak sama-sama saling pro dan kontra gitu ya. Dan banyak orang yang salah mengira Rois Am itu benci terhadap Gus Yahya. Yang beliau koreksi adalah manajemen dan kebijakan, bukan personalitinya, bukan pribadinya. Kemudian yang keempat, Rois Am khawatir konflik ini dimanfaatkan oleh pihak luar. Dan ini sangat relevan kalau kita analisis, jika NU retak, kelompok transnasional akan masuk. Kelompok politik itu akan masuk. Pihak asing itu akan masuk. Kelompok Ba'alawi juga akan memanfaatkan. Walaupun memang sebenarnya mereka juga merasakan kepanikan ketika Gus Yahya dipecat juga. Nah, kemudian kelompok anti NU juga akan ikut bersorak. Beliau tidak ingin NU dimanfaatkan oleh pihak luar. Nah, yang kelima, Rois Am tahu jalan hukum syuriah itu nggak pahit, tapi wajib. Nah, beliau tahu mengeluarkan surat pemecatan itu artinya membuka keran konflik jangka panjang kalau tidak diselesaikan dengan cara MLB ataupun muktamar dipercepat. Namun beliau juga tahu jika tidak dilakukan, Suriah dianggap tidak punya wibawa. Karena Suriah ini mewakili ataupun simbol daripada seluruh kiai pesantren. Kemarin sudah kita bahas mengapa Ba'alawi tidak menyerang Kiai Haji Miftahul Ahyar untuk menghentikan langkahnya memecat Gus Yahya. Ba'alawi khawatir nanti justru pesantren ini juga akan menjadi masalah juga. Pandangan yang buruk santri-santri pesantren terhadap Ba'alawi. Kemudian juga tidak sama dengan aturan organisasi runtuh. Dan juga sama dengan NU jadi organisasi bebas tanpa garis imamah. Beliau memilih opsi yang paling berat. Bukan karena ingin konflik, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Dan semua apa yang beliau pilih itu juga tidak aman. Bukan strategis. Ya, tapi beliau harus dihadapi dengan sebuah pilihan. Intinya itu. Nah, kemudian bagaimana kita menyatukan dua timeline tadi? Tekanan Rois Am kemudian menjadi satu peta besar dalam konflik PBNU. Ini yang perlu menjadi hal yang sangat-sangat kita ingin kaji. Ya, tadi episode sebelumnya itu adalah terkait tentang dua realitas PBNU, ya, dari kacamata Ba'alawi yang tidak ingin NU itu terbelah, karena ingin menyelamatkan otoritas nasab. Yang kedua, Kiai NU itu ataupun akar rumput ingin masalah ini cepat selesai, dan bagaimana mereka ini menganggap bahwasanya Ba'alawi ada di balik kerusuhan ataupun konflik PBNU. Nah, di sisi lain yang sekarang episode ini adalah tekanan daripada Rois Am. Dan kita akan menyatukan nanti di episode berikutnya. Bagaimana dunia Ba'alawi sedang panik, dunia ulama desa sedang curiga, dunia elit PBNU sedang pecah, dunia jamaah sedang bingung, akar rumput bingung, mentah mau kemana. Dunia Rois Am sedang tertekan dari 4 penjuru yang berbeda dan dibenturkan dengan satu pilihan. Dan dunia publik melihat konflik sebagai perang kekuasaan. Lalu bagaimana menyatukannya? Nah, peta besar konflik PBNU sebenarnya adalah perang antara persepsi publik, melawan tekanan politik, melawan kewajiban Suriah, melawan trauma sosial ulama, kemudian ketakutan Ba'alawi, dan melawan ketidaksiapan Rois Am dalam keputusannya. Dan semua itu juga bertabrakan di waktu yang sama, realitas yang berbeda, tapi berjalan di satu waktu yang sama. Semua terhadap satu objek yang sama, yaitu apa? NU. Tidak ada musuh tunggal, tidak ada pahlawan tunggal, yang ada hanyalah dinamika kekuasaan, dinamika persepsi, dinamika sejarah yang panjang, dinamika tekanan dari luar. Dan yang paling penting saya ingin menyampaikan, konflik PBNU hari ini bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi soal bagaimana NU bertahan di tengah tekanan terbesar di abad ini menjelang 100 tahun NU. Demikian dari saya. Terima kasih.
mencari terang. Kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang
kokoh.